serial tentang Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani. Taratil akhbaru fi jaziratil Arab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad sakula alaihi al-maradu ba'da audati min hajjatil wada. Ketika telah tersebar berita di jazirah Arab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai bertambah sakit beliau setelah pulang dari Hajjil Wada. Fasawwala syaitanu lil aswadil al-ansi an yauda lil kufri ba'dal iman. Maka syaitan membisikkan kepada seorang yang bernama Al-Aswad Al-Ansi. Ini seorang yang mengaku sebagai nabi. Aswad Al-Ansi. Ini dia menjadi kufur ketika mendengar berita Rasulullah SAW bertambah sakitnya. Dia menjadi kufur setelah dia beriman. Wa an yaftari 'ala Allahil kadhiba, dan dia membuat berita-berita atas Allah kedustaan atas nama Allah Ta'ala. Ini Al-Aswad Al-Ansi, seorang nabi palsu dari Yaman. Fayaz'uma liqaumihi fil Yaman annahu nabiyyun mursalun min indillah, dan dia mengklaim, Al-Aswad Al-Ansi ini mengatakan bahwasanya dia adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kana Al-Aswad Al-Ansi rajulan sadidal mirrah qawiyal bunya. Bahwasanya Aswad Al-Ansi ini adalah seorang yang kuat. Ya. Kuat dia. Qawiyal bunya, yang tekadnya kuat, aswad dan nafsi, yang berkulit hitam. Mustatir syarri, dan dia banyak membuat kejahatan-kejahatan di Yaman. Wa qad atqanal kahana fil jahiliyah wa hadaqa sya'bada 'alan nas. Dan di masa jahiliyah dia sudah sering melakukan praktek-praktek sihir, dan dia sering juga menyelakakan ataupun membuat celaka manusia dengan sihirnya tersebut. Subhanallah. Dari seorang penyihir juga, seorang dukun, Aswad Al-Ansi, yang mengaku sebagai nabi. Wa kana ila dzalika fasihan lisan. Tidak hanya itu, Aswad Al-Ansi ini seorang yang memiliki kefasihan lisan. Kalau berbicara itu memukau, ya, subhanallah. Ini membahayakan. Ra'i al-bayan, dia kalau berpidato, berorasi, membuat terpana manusia. Zakiyal fuad, yang memiliki kecerdasan. Qadiran 'alal la'abi bi uqulil 'ammah bi batila, dan dia mampu untuk membuat makar-makar, membuat tipu daya agar manusia mempercayainya. Wa kasbil wala'il khassa bihibatihi wa ataya, dan dia juga menggunakan segala macam cara dalam bentuk pemberian-pemberian hadiah dan lain sebagainya, guna memperkuat bahwasanya dia memang benar-benar seorang nabi yang palsu. Subhanallah. Ini Al-Aswad Al-Ansi. Sebelum kita akan membicarakan tentang tokoh kita kali ini, yakni Abu Muslim Al-Khawlani. Ini pengarang kitab membuka episode ini dengan cerita nabi palsu Al-Aswad Al-Ansi. Wa kana la yadharu lin-nasi illa muqanna'an bikina'i aswad liyukhita nafsahu bihalatin minal gumudi wal haibah. Dan Al-Aswad Al-Ansi ini ketika tampil di muka umum, dia menutup wajahnya, memakai topeng hitam, ya. Supaya apa? Supaya tampilannya begitu ditakuti, begitu sangar, ya. Jadi dia selalu memakai topeng, dan dia berbicara dengan bahasa-bahasa yang fasih, ya. Dan dia juga bekerja sama dengan syaitan-syaitan dari kalangan jin dan juga syaitan-syaitan dari kalangan manusia untuk memperkuat bahwasanya dia adalah benar-benar seorang nabi. Subhanallah. Nah, jadi dia memakai topeng untuk terkesan bahwasanya dia orang yang hebat, orang yang benar-benar mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Aswad Al-Ansi. Wa qad intasarat da'watul Aswad Al-Ansi fil Yaman intisaron nari fil Hashimi. Dan telah tersebar dakwah Al-Ansi ini, Aswad Al-Ansi ini, yang dia mengaku sebagai nabi,
begitu cepatnya di Yaman sebagaimana api yang membakar kayu bakar. Wa qad sa'adahu ala dzalika ittiba'u qabilati min Bani Madkhid, dan dari kabilahnya, dari sukunya yang disebut sebagai Bani Madkhid membantu juga, membantu dia, ya, membantu agar tersebarnya berita ini bahwasanya dia adalah seorang nabi. Wa kanat yauma idzin min aksari qabail Yaman adadan wa ausa'aha nufudan wa asaddiha ba'san. Dan Bani Madkhid ini, Bani Madkhid, ya, suku daripada Al-Aswad Al-Ansi ini adalah suku yang paling banyak di Yaman, ya, dan memiliki pengaruh yang besar di sana. Dan ketika ini yang membuat salah satu kenapa Al-Aswad Al-Ansi ini, ya, pahamnya diikuti oleh banyak manusia di Yaman. Kama sa'adathu ala dzalika qudratu ala tira'il kadibi wa talfiqihi, dan juga begitu hebatnya Al-Aswad Al-Ansi ini untuk membuat rekayasa-rekayasa, ya, untuk membuat kedustaan-kedustaan, ya, bahwasanya dia adalah seorang nabi yang mengklaim mengetahui sesuatu yang gaib, ya. Wasti'anatuhu bil adkiyai min adba'ihi ala dzalik. Faqad za'ama lin-nasi anna malakan minas sama yanzilu alaihi bil wahyi, dan dia mengatakan bahwasanya malaikat dari langit, ya, telah menurunkan wahyu untuknya. Wa yukhbiruhu bil mughayyabat, dan dia mengatakan dia memiliki pengetahuan tentang yang gaib, ya, merupakan wahyu dari atas langit. Ini klaim daripada Al-Aswad Al-Ansi. Wa salaka liqna'in nasi bi sihhati zami hada masalika syatta, dan dia membuat, ya, rekayasa agar dakwaannya, klaim-klaimnya tadi benar, ya. Dia diantaranya jadi mengirim beberapa pengikut-pengikutnya, ya, untuk menyebar, mencari berita-berita apa-apa yang dikeluhkan oleh masyarakat dan apa-apa yang dibicarakan oleh masyarakat, dan dia kemudian mengumpulkan masyarakat seolah-olah dia mengetahui yang gaib, seolah mereka dia Al-Aswad Al-Ansi ini mengetahui apa-apa yang mereka keluhkan. Subhanallah, ini diantara budaya Al-Aswad Al-Ansi. Naam. Kemudian, dan dia juga membuat hal-hal yang ajaib, ya, wal gharaib, dan hal-hal yang di luar daripada kemampuan seorang manusia biasa, tentunya dengan bantuan jin, ya, karena dia seorang dukun, seorang penyihir. Wa yudhilu uqulahum, dan ini membuat, ya, terpesona daripada masyarakat awam. Kemudian walammas tatabbal amru lil Aswad Al-Ansi wa danat lahul biladul wal ibad. Subhanallah, dan Al-Aswad Al-Ansi ini berhasil menguasai sebagian besar daripada Yaman, ya, dan dia memiliki kekuatan, ya, dan dia tidak segan-segan ketika dia menjadi kuat, tidak segan-segan untuk menghukum orang-orang yang mereka tidak mengikutinya. Di antaranya ini tokoh kita kali ini, ya, Abu Muslim Al-Khailani. Naam. Wa qad arada Al-Aswad Al-Ansi an yabtisa bi Abi Muslim batsyatan jabbaratan. Al-Aswad Al-Ansi ingin memaksa Abu Muslim Al-Khailani, ya, dia seorang tabi'in yang hidup bersama Rasulullah, hidup sejaman dengan Rasulullah, tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Dia di Yaman, dan dia berangan-angan untuk bisa bertemu Rasulullah. Ketika beliau nanti ke Madinah, didapati bahwa Rasulullah sudah meninggal, ya. Jadi Abu Muslim Al-Khailani ini seorang tabi'in yang dia memiliki keimanan, ya, dan dia termasuk orang yang tidak setuju dengan apa yang didakwakan Al-Aswad Al-Ansi. Maka, ya, Aswad Al-Ansi ini berkeinginan untuk memaksa Abu Muslim Al-Khailani yang mengikuti ajarannya, ya. Tabussu hala'a wal jaza'a fi nufusi mu'aridi da'wati fi sirri wal alan. Dan ini membuktikan, ya, Al-Aswad Al-Ansi ini ingin menunjukkan bahwasanya ketika Abu Muslim Al-Ansi ini mengikutinya, ya, ini sebagai pelajaran bagi yang lainnya agar mereka juga tidak macam-macam, ya, agar mereka mengikuti apa-apa yang didakwakan ajaran daripada Al-Aswad Al-Ansi.
fa amara bil khatabi bi an yukaddasa fi sahati min sahati sun'a wa an tudrama fihi nar. Maka nabi palsu tersebut mengumpulkan kayu bakar, ya, mengumpulkan kayu bakar yang begitu banyaknya kayu bakar yang terkumpul. Ini untuk mengancam orang-orang yang mereka tidak mau mengikuti ajarannya. Dan ini hendak digunakan untuk mengancam Abu Muslim Al-Khawlani. Wada'an nasa ila an yashhadu istitabata faqihil Yaman wa abidiha Abu Muslim Al-Khawlani wa ikrarihi binubuwatihi. Dan dia menyuruh kepada manusia, ya, dan memaksa faqih Yaman, seorang faqih Yaman yang disebut Abu Muslim Al-Khawlani, dan juga dia seorang ahli ibadah, ya, agar mengakui kenubuahan, kenabian daripada Al-Aswad Al-Ansi secara terpaksa. Wa fil waqtil muhaddad akbar Al-Aswad Al-Ansi ala sahatil lati iktadat bin nasi iktidadan. Maka di hari yang sudah ditentukan, ya, Al-Aswad Al-Ansi mengumpulkan manusia dan juga memanggil Abu Muslim Al-Khawlani, ya, untuk mengikuti ajarannya. Wa qida ilaihi Abu Muslim Al-Khawlani ala mar'an minan nasi wa masma' falamma sara baina yaday nadara ilaihi taghiyatul kadzdzab fi khuyala, ya, summa nadara ila an-nari allati tata'ajjahu amama fi darawah summa altafata ilaihi wa qala atashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ketika Abu Muslim Al-Khawlani dipanggil oleh Al-Aswad Al-Ansi dan juga dinyalakan api yang menyala-nyala, maka dia katakan kepada Abu Muslim Al-Khawlani, atashhadu anna Muhammadar Rasulullah, wahai Abu Muslim, apakah engkau bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah? Qala na'am ashhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Iya, kata Abu Muslim, aku bersaksi bahwasanya dia, Nabi Muhammad, adalah merupakan hamba dan utusannya. Wa annahu sayyidul mursalin, dan beliau termasuk, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu daripada para rasul. Wa annahu khataman nabiyyina aida, dan beliau adalah sebagai penutup para nabi juga. Faqad toba Al-Aswad Al-Ansi wajahu wa zamma hajibaihi wa qala wa tashhadu anni Rasulullah. Maka mendengar jawaban Abu Muslim Al-Khawlani, maka murkalah Al-Aswad Al-Ansi, nabi palsu Al-Kadzdzab ini, ya, dan dia mengatakan, wa tashhadu anni Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwasanya aku ini Rasulullah? Faqala inna fi udunayya samaman fala asma' ma taqul. Maka Abu Muslim Al-Khawlani mengatakan, sungguh aku ini mengalami masalah dalam telingaku sehingga aku tidak jelas apa yang engkau katakan, ya. Faqala Al-Aswad idan akdifuka fi hadin nar, kalau begitu engkau akan kucampakkan ke dalam neraka ini. Faqala Abu Muslim in fa'alta ittaqaitu bi hadin nar allati wuquduhal khatab naran wa wuquduhan nasu wal hijara alaiha malaikatun giladun syidad. Jika engkau campakkan aku dalam neraka ini yang bahan bakarnya adalah kayu, ya, tapi ingatlah nanti engkau di neraka engkau akan dibakar dengan api yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, ya. La ya'sunallaha ma amarahum, dan juga ada malaikat-malaikat yang begitu bengisnya nanti di neraka, yang mereka para malaikat tidak pernah menyalahi dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan mereka selalu tunduk dan patuh dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Faqala Al-Aswad lan a'jala 'alaika wa sa'utiha lakal fursa lituraji'a aklak. Maka Al-Aswad Al-Ansi mengatakan kepada Abu Muslim Al-Khawlani, akan kuberikan engkau, ya, waktu untuk berfikir agar engkau bisa berpikir-pikir lagi, agar engkau kembali rujuk, ya, untuk mengakui kenabianku. Summa ada alaihi su'alu faqala atashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka Al-Aswad Al-Ansi bertanya kembali kepada Abu Muslim, apakah engkau bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah? Ya, jadi Al-Aswad Al-Ansi tidak langsung mengatakan dia adalah Rasul. Dia memulai, ya, dengan mengatakan, apakah anda wahai Abu Muslim bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah, ya. Faqala na'am ashhadu annahu abdullahi wa rasuluh, aku bersaksi bahwasanya beliau Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Wa annahu arsalahu bidinil huda wal haq, dan beliau diutus
dengan membawa agama yang lurus dan agama yang benar. Wa khatama bi risalatir risalat, dengan beliau ditutuplah risalah ini. Fasdadal aswatu hanaqan wa qala wa tashhadu anni rasulullah. Maka mendengar ini Al-Aswad Al-Ansi, nabi palsu ini menjadi lebih marah lagi dan dia katakan, apakah engkau bersaksi bahwasanya aku ini adalah utusan Allah? Faqala Abu Muslim, ama akhbartuka anna fi udunayya samaman. Bukankah aku sudah katakan kepadamu bahwasanya dalam telingaku ini ada masalah? Fala asma'u maqalataka hadhihi, dan aku tidak bisa mendengar apa yang engkau katakan. Fastasatal aswatul al-ansi ghaidan min saramati ijabatihi, maka menjadi marahlah, benar-benar marah al-aswat al-ansi mendengar jawaban Abu Muslim al-Khawlani. Wa hamma bi an ya'mura bihi fayulqa finnar, maka dia ingin memerintahkan kepada pengawal-pengawalnya agar memasukkan Abu Muslim ke dalam api tersebut. Ya, inda dzalika taqaddama minhu kabiru tawagitihi. Ketika Abu Al-Aswad Al-Ansi hendak mencampakkan Abu Muslim ke dalam api tadi, maka datanglah di antara pengikutnya, ya, yang membisikkan ke telinga nabi palsu tadi, inna rajula kama arafta tahirun nafsi. Dia katakan kepada nabi palsu tadi, sungguhnya laki-laki ini adalah seorang yang suci, sebagaimana yang kita ketahui, dia seorang yang alim, ya, wa mustajabu da'wah, dan doanya ini mustajab, dia seorang alim, ya, wa innallaha lan yahdula mu'minan lam yakhdulhu fi sa'atin min sa'ati syiddah, dan Allah Ta'ala, ya, kata pengikut tadi, itu akan mengabulkan doa orang-orang yang soleh yang dia dalam keadaan genting, bahaya kamu, ya. Jadi pengikutnya ini membisikkan kepada Al-Aswad Al-Ansi bahwasanya ini orang soleh, ini wali-wali Allah, ya, hati-hati kamu, ya, ketika engkau campakkan dia ke dalam api dan dia berdoa kepada Allah Ta'ala, istijabah doanya, ya, maka apa yang engkau bangun, apa yang sudah engkau lakukan dengan banyak pengikutmu dan manusia sudah banyak mempercayaimu bahwasanya engkau adalah nabi, maka menjadi sia-sia ketika dia berdoa dan Allah Ta'ala kabulkan doanya. Subhanallah, ini, ya, bisikan pengikutnya yang agak lurus. Wa innaka in alqaitahu finnar wa najjahu Allahu minha hadamta kullama banaitahu fi lahdatin wahidah, ya, dan sesungguhnya jika engkau masukkan dia ke dalam api tersebut dan Allah Ta'ala selamatkan dia sebagaimana Allah Ta'ala selamatkan Nabi Ibrahim, ya, karena dia wali Allah, ya, hadamta kullama banaita, engkau telah menghancurkan apa-apa yang engkau sudah susah payah bangun, ya, untuk menjadikan dirimu seorang nabi di Yaman. Wa dafa'tan nas ilal kufri bi nubuwatika, yang dengannya itu manusia akan kufur denganmu, dengan kenabianmu, mereka tidak percaya lagi, ya, subhanallah. Wa in akhraqatkun naru izdadan nasu bihi ijaban walau ikbaran wa rafa'uhu ila masaffi syuhada, dan ketika dia, ya, Abu Muslim Al-Khawlani ini telah meninggal dan dibakar dengan api, dan manusia akan meninggalkanmu dan dia akan mendapat gelar syuhada dan engkau akan ditinggal oleh manusia. Ini bisikan daripada pengikut Al-Aswad Al-Ansi. 6. Kemudian atas masukan daripada pengawalnya tadi, ya, maka dilepaskan Abu Muslim Al-Khawlani, ya, wajah satrul Madinah, maka dia dibebaskan oleh Al-Aswad Al-Ansi karena takut kualat, ya, takut doanya diterima oleh Allah dan dia akan habis, kerajaannya akan habis, ya, ketika Allah Ta'ala kabulkan doa Abu Muslim Al-Khawlani. Subhanallah. Ya, mamma Abu Muslim Al-Khawlani wajah satrul Madinah, maka setelah peristiwa ini Abu Muslim Al-Khawlani pergi meninggalkan Yaman dan menuju Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yumanni nafsahu bi liqa'i Rasulillah, dan dia ingin bertemu sekali dengan Rasulullah. Fa huwa qad amana bihi qabla an takhila ainahu bi ru'yatihi, dan Abu Muslim termasuk orang-orang yang sudah beriman dan tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, ya, jadi tergolong tabi'in,
Ya, walaupun sezaman dengan Rasulullah, tapi beliau tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berangan-angan sangat merindukan untuk bertemu dengan Rasulullah untuk mendapatkan gelar menjadi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakinnahu maka ada yablughu hawasi Yasrib hatta balaghu na'yun Nabi sallallahu wasallamu alaihi. Akan tapi ketika beliau sudah masuk ke Yasrib, ke Madinah, maka beliau telah mendengar kabar bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Wa qiyamu Abu Bakrin Siddiq ala khilafatil muslimin min ba'di. Dan yang menggantikan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin umat ini adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Fahazina ala wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersedih. Abu Muslim Al-Khawlani bersedih dengan wafatnya Rasulullah, dan dia belum sempat bertemu dengan Rasulullah, ya. Dengan kesedihan yang begitu dalam, ya. Balagha Abu Muslim al-Madinah wa qasada masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Muslim telah sampai kepada Madinah dan dia langsung menuju masjid Rasulullah. Falamma aqbala 'alal masjidi aqala naqatahu qariban min babi. Maka dia tambatkan untanya, ya. Wa dakhala ilal harami an-nabawi asy-syarif. Maka dia masuk ke dalam masjid, ya, dan beliau mengunjungi makam daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallam ala Rasulillah sallallahu wasallamu alaihi, dan beliau mengucapkan salam, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa waqafa ila sariyati min sawaril masjid wa ja'ala yusalli. Kemudian dia, ya, duduk di antara tiang daripada tiang Masjidil Nabawi dan bersolat. Falamma faragha min salatihi. Ketika dia telah selesai salat, tawajjaha nahwa Umar bin Khattab, maka datang Umar bin Khattab mendatanginya. Subhanallah. Hatta sara amamahu wa qala lahu. Sampai Umar dekat dengannya dan dia mengatakan, dan Umar berkata kepadanya, "Mimani rajul?" Siapa Anda ini? Dari mana Anda ini? Maksudnya, faqala minal Yaman. Maka dia mengatakan dari Yaman. Faqala ma fa'alallahu bisahibina alladhi sajara lahu adullahin naro. Tahukah kamu berita tentang ada seorang daripada sahabat kita, ya, yang dia akan dicampakkan ke dalam neraka, ke dalam api, maksudnya ke dalam api, ya, oleh seorang nabi palsu yang ada di Yaman. Fa'anjahullahu minha, dan Allah selamatkan dia daripada makarnya. Masya Allah. Faqala, maka Abu Muslim Al-Khairani mengatakan, wa bi khairin minallahi wa ni'mah. Dia baik-baik saja, ya. Dan ini merupakan nikmat Allah. Dialah orangnya padahal. Faqala Umar, ini hebatnya Umar, Masya Allah. Nasattukallahu alasta huwa. Aku bersumpah demi Allah, bukankah engkau orangnya? Padahal Umar dan Abu Muslim tidak pernah bertemu, ya. Umar, mereka ini kayaknya orangnya, ya, orang yang sudah menyebar berita tentang bagaimana dia akan dibakar ke dalam api karena keimanannya, karena dia tidak percaya dan tidak membenarkan dakwaan bahwasanya Al-Aswad Al-Ansi adalah seorang nabi, ya, sebagaimana kisah Nabi Ibrahim, dan kisahnya telah menyebar, ya, didengar oleh para sahabat, kisah seorang tabi'in yang ada di Yaman ini, dan dia adalah orangnya Abu Muslim Al-Khawlani. Maka Umar mengatakan, kayaknya kamu orangnya, ya. Faqala bala. Maka Abu Muslim mengatakan, iya, ya. Kok tahu gitu, ya. Faqabbala Umaru ma baina ainaihi wa qala. Maka Umar langsung mencium di antara kedua matanya, mencium dia. Subhanallah. Wa qala atadri ma fa'alallahu bi aduwillahi wa aduwuka. Tahukah kamu apa yang Allah Ta'ala timpahkan kepada musuh Allah tadi dan musuhmu, wahai Abu Muslim? Faqala kalla. Maka Abu Muslim mengatakan, saya tidak tahu, ya. Saya tinggalkan ketika peristiwa hendak membakarku dan aku pergi ke sini, safar ke Madinah, aku tidak tahu. Faqad inqata'at akhbaruhu anni mundu godartul Yaman, dan aku tidak mengetahui, ya, lagi kabar nabi palsu tersebut semenjak aku meninggalkan Yaman. Faqala qatalahullahu ala aidil baqiyatil baqiyatina mu'minin as-sadiqin wa adala daulatahu, ya. Maka Allah telah membunuhnya melalui sebagian di antara orang-orang yang beriman, ya,
sebagian di antara orang-orang yang beriman. Jadi di masa Abu Bakar, ya, Abu Bakar memerangi banyak nabi-nabi palsu, di antara Musailam al-Kadzab, ya, dari Bani Hanifah, dan juga Al-Aswad Al-Ansi yang ada di Yaman. Waraddat atba'ahu ila dinillah, yang menyebabkan pengikut-pengikutnya kembali, ya, kepada agama Allah, kembali masuk Islam. Faqala alhamdulillahilladzi lam yukhrijni minad dunya hatta qarrat aini bimasra'ihi wa audatil mahdu'in min ahlil Yaman ila aknafil Islam. Maka Abu Muslim Al-Khailani mendengar, ya, berita yang disampaikan Umar bin Khattab tentang binasanya nabi palsu ini, ya. Maka dia mengucapkan alhamdulillah, ya, yang mana Allah Ta'ala tidak mewafatkan aku sampai aku mendengar bahwasanya pendusta ini, nabi palsu ini, ya, telah binasa, dan kembalinya penduduk Yaman, masyarakat Yaman ke pangkuan Islam. Faqala lahu Umar, wa ana ahmadullah alladhi arani fi ummati Muhammad man fu'ila bihi kama fu'ila bi Khalilir Rahman abina Ibrahim alaihissalam. Ketika Abu Muslim mengucapkan alhamdulillah, maka Umar bin Khattab juga mengucapkan alhamdulillah, ya, aku bersyukur kepada Allah yang telah mempertemukan aku dengan salah satu daripada umat Muhammad yang dia mendapatkan cobaan sebagaimana yang didapatkan oleh Khalilur Rahman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Summa akhadahu min yadihi wa madha bihi ila Abi Bakar. Kemudian Umar bin Khattab menggandeng tangannya dan mengajaknya menghadap kepada Abu Bakar As-Siddiq. Falamma dakhala alaihissalam dakhala alaihi sallama alaihi bil khilafah wa baya'ahu. Dan ketika bertemu dengan Abu Bakar, maka Abu Muslim Al-Khailani mengucapkan salam dan membaiat, ya, membaiat Abu Bakar As-Siddiq dengan baiat ketaatan dan juga ketundukan. Fa ajlasa As-Siddiq bainahu wa baina Umar, ya, dan Abu Bakar As-Siddiq menundukkan dia antara Umar dengan Abu Bakar, dia di tengah-tengah. Wa tafiqa saykhani yasta'idani ma'a Abi Muslim khabarhum al-Aswad al-Ansi, dan mereka tiga orang tersebut, Abu Bakar, Umar, dan Abu Muslim Al-Khailani, berbincang-bincang menceritakan tentang, ya, sepak terjang Al-Aswad Al-Ansi, ya, subhanallah, yang dia, ya, diikuti oleh dua makhluk dari kalangan jin dan juga makhluk dari kalangan manusia, syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Nah, kemudian di khilafah Bani Umayyah, ya, ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khilafah, tidak jarang Abu Muslim keluar masuk Damaskus, ya, untuk menjumpai Muawiyah. Muawiyah adalah seorang sahabat radhiyallahu an, dan Abu Muslim seorang tabi'in rahimahullah taala. Dan tidak segan-segan dia memberikan nasihat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Banyak sekali nasihat yang diberikan kepada Muawiyah. Sampai-sampai ketika Muawiyah sedang asik berkhutbah, ya, Abu Muslim duduk di hadapan Muawiyah. Langsung diberikan ceramah oleh Abu Muslim Al-Khailani, menunjukkan betapa beraninya dia, ya, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Naam. Ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika, ya, di masa khilafah sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan, wara'an nasa yubalighuna fi idamihi wa ijlalihi. Muawiyah duduk bersama panglima-panglimanya, ya, pengikut-pengikutnya, orang-orang setia dengannya. Dan Abu Muslim melihatnya, dan dia di antara pengikutnya, panglima-panglimanya, jenderal-jenderalnya itu memuji terlalu berlebihan kepada Muawiyah, dipuji-puji, ya, yang berlebihan. Maka Abu Muslim Al-Khailani berkata, Assalamu alayka ya ajirul mu'minin. Dia tidak mengatakan amirul mu'minin, tapi Abu Muslim mengatakan ajirul muslimin. Assalamu alayka ya ajirul mu'minin. Faltafata ilaihi nasu wa qala amirul mu'minin. Maka orang-orang yang duduk bersama Muawiyah semua menoleh kepada Abu Muslim Al-Khailani. Dia katakan amirul mu'minin, ya. Maksudnya suruh dia ulang untuk mengatakan amirul mu'minin. Ya Abu Muslim, amirul mu'minin.
Falamma ya'bahu lahum waqala, maka Abu Muslim mengatakan, assalamu alayka ya ajirul mu'minin, keselamatan kepadamu wahai pelayan orang-orang yang beriman, ya, pelayan orang-orang yang beriman. Faqala nasu amirul mu'minin ya Aba Muslim, wahai Muslim katakan amirul mu'minin, bukan ajirul muslimin, ajirul mu'minin. Falam yu'ir sama'ahu, maka dia tidak menghiraukannya, ya. Walam yarmi nahwahu bitarfi wa qala assalamu alayka ya ajirul mu'minin, maka dia mengulangi lagi dan enggak peduli lagi dengan apa-apa yang disampaikan orang-orang yang di sekelilingnya. Begitu beraninya Abu Muslim Al-Khailani, dia mengulangi lagi assalamu alayka ya ajirul mu'minin. Falamma hamman nasu bimurajaatihi iltafata ilaihi Muawiyah wa qala da'u Aba Muslim fahuwa a'lamu bima yaqul. Maka ketika manusia selalu menghadiknya ataupun selalu menoleh kepadanya, maka Muawiyah mengatakan, da'u Aba Muslim, biarkanlah Abu Muslim, ya, fahuwa a'lamu bima yaqul, karena sungguhnya dia lebih mengetahui daripada kalian, ya. Fama Abu Muslim ila Muawiyah wa qala, Abu Muslim kemudian menoleh kepada Muawiyah dan mengatakan, innama masaluka ba'da an wallaka Allahu amran nas, wahai Muawiyah, sungguhnya permisalahanmu, ya, setelah Allah Ta'ala berikan engkau kekuasaan, kama saliman istajara ajiran wa aukala ilaihi amra ghanamihi, seperti sebagaimana seseorang yang dia itu diupah, disewa, ya, untuk menggembala kambing-kambing. Wa ja'ala lahul ajra ala an yuhsina ra'yaha wa yahfadu abdanaha wa yuwaffira aswafaha wa albanaha. Sebagaimana seseorang yang dia itu digaji untuk menggembala kambing, untuk menjaga kambing-kambing agar tetap gemuk, agar tetap menghasilkan susu-susu, agar tetap menghasilkan kain-kain wol, maksudnya domba-domba. Fa in huwa qama bima uhida ilaihi hatta takbura as-saghiratu wa tasmanal ajfa'u wa tasihus sakima a'tahu ajrahu wa zadahu. Ketika seseorang yang diupah tadi untuk mengembala kambing, ya, dia menjaga kambing-kambing tersebut, ya, dia menunaikan kewajibannya sampai kambing-kambing yang kecil menjadi besar, yang kurus menjadi gemuk, ya, dan menghasilkan banyak susu, maka dia akan mendapatkan daripada upahnya, wa zadahu, dan bisa jadi dia akan mendapatkan lebih daripada itu, ya. Wa in huwa lam yuhsin ra'yaha, akan tapi kalau dia tidak bisa membaguskan, ya, amanahnya, dia tidak bisa menggembala dengan baik, wa ghafala anha, dan dia menyia-nyiakannya, hatta halakat ijafuha, sampai ada yang meninggal, sampai ada yang mati kambing-kambing tersebut, ya, sampai ada yang kurus kering kambing-kambing tersebut dan sedikitnya susu dan tidak menghasilkan apa-apa, mana al ajru anhu, maka dia akan ditahan untuk mendapatkan upah tersebut. Wa ghadiba alaihi wa aqabahu, dan tentu pemilik kambing tersebut akan marah kepadanya, ya, kepada orang yang tidak amanah tadi, ya. Fakhtar li nafsika ma fihi khairuka wa ajruka, maka wahai Muawiyah, kata Abu Muslim, kamu silakan pilih, ya, silakan pilih menjadi orang yang pertama ataupun menjadi orang yang kedua daripada seorang yang diupah tadi. Subhanallah, ini keberanian keberanian daripada Abu Muslim Al-Khailani menasihati Muawiyah. Maka apa kata Muawiyah? Jazakallahu anna wa anir ra'iyati khaira ya Aba Muslim. Semoga Allah membalasmu wahai Muslim, ya wahai Abu Muslim, ya, dengan apa-apa yang engkau nasihatkan kepada kami. Fama alimnaka illa nasihan lillahi wa lirasuli, dan tidaklah kami mengetahui tentang engkau kecuali engkau adalah orang yang selalu memberikan nasihat untuk Allah, dan juga untuk Rasulnya. Maksudnya karena Allah dan karena mengikuti sunnah Rasulnya. Wali ammatil muslimin, dan nasihat kepada seluruh kaum muslimin. Naam. Mungkin kita cukupkan sampai di sini tentang kisah Abu Muslim Al-Khailani, ya. Semoga kita mendapatkan ibrah, manfaat dengan mempelajari sirah daripada para tabi'in, ya, dan juga insyaallah kita bisa bersemangat untuk melanjutkan istiqamah dalam menuntut ilmu ini. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.